Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkat limpahan rahmat dan inayahnya. Pagi ini kita semuanya dapat melanjutkan kajian kita ini kembali tepat pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Bulan Rabiul Awal sering juga disebut bulan Maulud. Maulud artinya adalah yang dilahirkan, dari kalimat walada yalidu, wiladatan walidun maulud. Kalau kita membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas, di situ ada ayat yang berbunyi lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walid artinya yang melahirkan, tetapi kalimat walid itu digunakan untuk orang laki-laki, bapak. Bapak itu disebut walid. Maulud yang dilahirkan. Yang dimaksudkan dengan yang dilahirkan di situ adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita sering menyebut bahwa sesungguhnya bulan Rabiul Awal adalah merupakan bulan di mana di dalamnya dilahirkan Nabi Muhammad, atau bulan kelahiran Nabi, suatu penyebutan yang sifatnya adalah salah kaprah. Orang Jawa menyebut salah kaprah. Meskipun salah tapi sudah biasa. Apa sebabnya? Sebab yang lahir pada waktu itu adalah belum seorang nabi. Yang lahir pada waktu itu tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah masih seorang anak yang nama saja belum punya, dan yang memberikan nama itu adalah neneknya, Abdul Muthalib. Nama itu diberikan secara tiba-tiba sesudah beberapa hari dari kelahiran bayi ini oleh Abdul Muthalib diajak tawaf berkeliling Ka'bah.
Jadi Abdul Muthalib tawaf itu sambil menggendong seorang anak. Orang-orang tahu pada waktu itu Abdul Muthalib menggendong seorang anak. Lantas ada yang bertanya, siapakah anak yang kamu gendong tersebut? Ini adalah cucu saya. Ini adalah cucu saya. Anak daripada anak saya yang bernama Abdullah. Yang mana pada waktu itu bapaknya adalah sudah meninggal dunia. Lantas terhadap cucumu itu kamu beri nama siapa? Kamu beri nama siapa? Cucu saya ini saya beri nama Muhammad. Coba ya, Muhammad itu bahasa Arab. Tapi orang-orang mendengar jawabannya Abdul Muthalib kaget. Kok ada bayi yang diberi nama Muhammad? Sebab apa? Sebab sebelum-sebelumnya belum pernah ada orang mempunyai anak dan anaknya itu diberi nama Muhammad. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Hamada yuhammidu tahmidan, Muhammadun Muhammadun, orang yang dipuji. Alhamdulillah segala pujian. Dari situ berarti Abdul Muthalib menginginkan agar supaya anaknya ini nanti menjadi orang yang terpuji. Makanya sewaktu ditanyakan kepadanya, apa sebabnya kok diberi nama Muhammad? Dijawab oleh Abdul Muthalib, kayyakuna Muhammadan indallah wa Muhammadan indannas, supaya menjadi orang yang terpuji di sisi Allah dan terpuji juga di sisi manusia. Berarti memberikan nama kepada anak itu ada tujuannya, ada maksudnya. Makanya sering disebutkan bahwa sesungguhnya nama yang diberikan kepada anak itu adalah merupakan doa dan harapan dari orang tua. Jamaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat Maryam ayat-ayat yang pertama, surat Maryam, diceritakan oleh Allah tentang salah seorang nabi. Meskipun usianya sudah tua, tetapi nabi tersebut belum mempunyai seorang anak pun. Oleh karena itu dia selalu mohon kepada Allah. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang perlahan-lahan. Berdoa itu perlahan-lahan. Faqala inni khiftul mawaliya miwaroi wa kanat imroati akira
fahabli milladunka waliya. Di dalam doanya tersebut ia menyebutkan, saya takut, saya khawatir terhadap kehidupan generasi sesudah saya, karena saya tidak punya anak. Maka apa yang saya lakukan ini tidak ada yang meneruskan, tidak ada yang akan membina pada generasi-generasi yang hidup sesudahnya. Padahal istri saya adalah mandul. Wa kanat imroati akira. Fahabli milladunka waliya, maka karuniakanlah kepadaku seorang pengganti dari sisimu. Apa yang menjadi harapan daripada Nabi Zakaria ini akhirnya diijabahi oleh Allah, disembadani oleh Allah. Allah memberikan kepada Nabi Zakaria ini seorang anak. Dan Allah memerintahkan agar supaya anak yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria tersebut diberi nama dengan nama Yahya. Inna nubasyyiruka bihulamin ismuhu Yahya lam naj'alahu min qablu samia. Kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan akan lahirnya seorang anak, dan anak tersebut berikanlah nama yang namanya Yahya. Nama Yahya ini sebagaimana nama Muhammad. Muhammad kan belum pernah ada seorang anak diberi nama Muhammad. Sekali lagi, meskipun Muhammad itu bahasa Arab, begitu juga Yahya, belum pernah ada seorang anak yang diberi nama Yahya. Yahya itu artinya adalah hidup. Yahya itu hidup. Bahasa Jawanya urip. Apa sebabnya nama Yahya ini kok merupakan nama yang istimewa, yang belum pernah ada seorang anak pun diberi nama Yahya? Lam naj'alahu min qablu samia. Karena sebagaimana sudah sering saya sampaikan, bahwa sesungguhnya hidup yang disebut hidup sesungguhnya itu adalah apabila orang tersebut mau menerima dan melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, apa yang sudah disampaikan oleh Nabi di dalam hadis-hadis beliau, di dalam hadis-hadis beliau. Ini yang disebut hidup, sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semuanya memperkenankan kepada apa yang diserukan oleh Allah dan oleh Rasul-Nya apabila dia itu menyeru kepada sesuatu yang bisa menjadikan kamu ini hidup, yang bisa menghidupkan kamu. Berarti seruan Allah itu adalah seruan yang bisa menjadikan kita ini hidup dengan sebenarnya. Makanya tadi saya sampaikan Yahya itu adalah merupakan sebuah nama yang sangat istimewa sekali, karena hidup akan berarti apabila mau menerima terhadap seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila manusia tidak mau menerima terhadap apa yang menjadi seruan Allah, apa yang menjadi seruan Rasul, maka hidupnya sesungguhnya tidak ada bedanya dengan kehidupan Allah, dengan kehidupan makhluk Allah yang lain yang mempunyai kaki 4. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan apabila orang sudah diberi hati tetapi tidak digunakan untuk berpikir, diberikan mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran, diberikan telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran, maka disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf yang akhir-akhir, ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka itu ibaratnya adalah sebagai hewan, kal an'am seperti hewan, balhum adol bahkan mereka itu lebih sesat daripada hewan. Hewan tidak mempunyai akal, oleh karena itu tidak mau menerima terhadap seruan Allah adalah wajar. Tetapi manusia, makanya manusia yang tidak mau menerima terhadap apa yang sudah diserukan oleh Allah, diserukan oleh Rasul, maka meskipun dia adalah kelihatannya seperti manusia, tetapi hakikatnya adalah sama dengan hewan, sama dengan hewan. Isine mau nyekek, makan kan nyekek ya, nyekek, mari nyekek nelek, isinya hanya itu saja. Coba perhatikan, kadang-kadang burungnya sudah dimandikan bersih, tetapi orangnya sampai sore belum mandi. Ya. Makanya kata Allah, ini Allah yang mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti hewan. Jamaah yang berbahagia,
Oleh karena itu pemberian nama yang kita berikan kepada anak-anak kita harus mempunyai maksud daripada nama yang sudah kita berikan tersebut. Ojo kok mau sekedar nyonto-nyonto karena dipandang bahwa nama itu bagus, tetapi tidak diperhatikan apa maksud daripada pemberian nama tersebut. Makanya meskipun itu adalah hanya merupakan nama, merupakan sebuah nama, tetapi apabila kita tidak tahu, maka akan lebih baik apabila kita tanyakan kepada orang yang tahu. Kita tahu ada orang yang diberi nama Musyrikah, bahasa Arab apik, Musyrikah, tapi kan perempuan musyrik. Ada Mas Amah, Mas Amah kan neraka. Beda apabila nama yang diberikan tersebut adalah Muti'ah. Muti'ah artinya seorang perempuan yang taat kepada Allah. Sekarang orang banyak yang tidak suka nama-nama begitu. Oh, apa jeneng kok mau ngono tok. Tetapi maksudnya kan bagus. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, bertanyalah kepada orang yang mengerti. Meskipun yang kita tanyakan itu adalah hanya berupa nama. Jadi terkandung satu maksud yang bagus. Jamaah yang berbahagia, pagi ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dengan hal yang ada hubungannya dengan Nabi. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.